Ya, 1, 2, 3. Hai semuanya, kami dari kelompok material teknik C7. Pada hari ini kami akan membawakan materi tentang material perosotan kolam renang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Hilton Samuel Siegian dengan NPM 613-200-1207. Nama saya Anggit Jobe MS dengan NPM 613-200-1202. Saya Salmanida Firlina dengan NPM 613-200-1209. Nama saya Yosef William dengan NPM 613-200-1205. Nama saya Tristan Rian Crown dengan NPM 613-200-1153. Baiklah, pada pemaparan kali ini ada 3 bab yang akan kami bahas. Bab pertama akan dibawakan oleh Tristian yang berisikan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Bab kedua akan dibawakan oleh Salma, Yosef, dan saya, Hilton, yang berisikan tentang deskripsi produk, proses produksi, dan alasan pemilihan material. Dan yang terakhir, bab 3 akan dibawakan oleh Anggiat Gabe mengenai kesimpulan. Oke, di bagian saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, ilmu material adalah sebuah disiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat material dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Nah, kalau kita melihat sejarahnya ya ke belakang, perkembangan daripada ilmu material, evolusinya itu melalui beberapa era. Nah, ada zaman batu, zaman perunggu, zaman besi, dan juga zaman baja. Nah, ilmu material juga ini berguna untuk menganalisis ya, apakah sebuah material itu atau produk itu strukturnya udah cukup bagus apa belum, untuk menghindari juga adanya kegagalan atau fungsi yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan cedera pribadi atau kerusakan pada properti kayak gitu. Nah, seiring perkembangannya zaman ya, pada era kini, manusia menggunakan material berbahan polimer atau dengan mengkombinasikan 2 bahkan lebih elemen material. Nah, salah satu material modern saat ini adalah fiberglass atau resin. Adalah salah satu contoh material modern yang banyak digunakan untuk pembuatan perosotan kolam renang. Karena material fiberglass ini selain karena mudah dibentuk ya, bermacam-macam ukuran, model, dan warna juga. Selain itu juga dari segi kekuatannya juga masih cukup mumpuni. Nah, selanjutnya coba next. Nah, selanjutnya tujuan dari penulisan makalah ini apa sih? Nah, pertama adalah mengulas lebih dalam dan jauh berkaitan dengan bahan pembuatan perosotan kolam renang. Yang kedua, memahami deskripsi, karakteristik, alasan pemilihan material, dan contoh pembuatan fiberglass. Nah, yang ketiga, mempelajari salah satu bahan alternatif lebih rinci. Keempat, menyelesaikan tugas proyek UTS mata kuliah material teknik. Nah, manfaat dari penulisan makalah ini diharapkan bisa memberikan ilmu edukasi berkaitan dengan perkembangan teknologi material teknik, yaitu fiberglass yang diimplementasikan pada perosotan kolam renang atau waterboom. Nah, selanjutnya juga bisa menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait material fiberglass. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bab 2 yang pertama adalah deskripsi produk. Fiberglass merupakan komposit yang terbuat dari serat kaca air yang ditarik menjadi serat yang tipis. Fiberglass diolah dengan berbagai proses penekanan, menjadikan kaca berbentuk serat yang bersifat kuat, tidak mudah pecah, dan tahan lama. Terdapat 4 bahan baku pada fiberglass, yaitu resin, katalis, pigmen, dan mat, seperti gambar yang di bawah ini. Lalu, bahan fiberglass ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan bahan logam, yaitu ringan, mudah dibentuk, tahan korosi, dan lebih murah dibandingkan komposit yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosef.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat bahan yang pertama itu terdiri dari mal dan bentuk. Itu dari bentuk perosotan yang diinginkan. Selanjutnya ada bahan baku berupa fiberglass, terus ada tempat pencampuran, plastik mika, varnish, plastik, aditif PVAC, alat potong, selotip, dan terakhir itu amplas. Proses produksi itu dibagi dari 6 tahap. Tahapan yang pertama yaitu penyediaan alat dan bahan, yang kedua adalah pembuatan pola. Terus dilanjutkan yang ketiga, tahap ketiga adalah pencampuran bahan baku fiberglass dengan aditif PVAC. Dan yang keempat, tahap keempat adalah perekatan bahan baku yang telah dicampur tersebut dengan aditif PVAC. Tahapan kelima, pengeringan dan pembersihan, dan yang terakhir itu finishing. Selanjutnya akan dibahas oleh teman. Nah, berikutnya yaitu alasan pemilihan material. Nah, pemilihan material fiberglass sebagai material pembuatan dari perosotan kolam renang tentu dengan pertimbangan akan kebutuhan perosotan kolam renang itu sendiri seperti kenyamanan, keselamatan, ketahanan, kesesuaian bahan, dan tentu keuntungan bagi pemilik perosotan kolam renang itu sendiri. Dan perosotan kolam renang itu dituntut untuk dapat dimodifikasi dengan berbagai bentuk atau alur yang diinginkan. Maka dari itu fiberglass menjadi pilihan yang tepat sebagai bahan perosotan kolam renang karena sebagian besar sifat dari fiberglass sangat mendukung keperluan pembuatan perosotan kolam renang. Nah, adapun beberapa sifat fiberglass sebagai berikut, yaitu ketahanan yang tinggi, maksudnya ialah fiberglass teruji terhadap sebagian besar asam kimia, terkecuali fluorida dan asam fosfat. Yang kedua, isolator, maksudnya ialah merupakan bahan pengantar listrik yang buruk. Yang ketiga, stabilitas dimensional, yaitu fiberglass memiliki sifat yang tidak mudah meregang ataupun menyusut. Yang keempat, yaitu kekakuan yang rendah atau stiffness yang rendah. Dan pada biasanya, fiberglass yang memiliki kekakuan rendah ini berkisar antara sekitar 70 GPa. Yang berikutnya yaitu multifungsi, karena sifatnya fleksibel, menjadikan fiberglass dapat dibentuk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Yang keenam yaitu biaya yang efektif. Fiberglass merupakan material yang tergolong cukup murah dibandingkan dengan material industri lainnya. Yang terakhir yaitu massa jenis yang cukup rendah, sekitar 2,5 gram per cc, membuat fiberglass cenderung akan lebih ringan. Dari penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman saya, kelompok kami menyimpulkan bahwasannya adalah fiberglass merupakan material yang berjenis komposit serat. Fiberglass juga memiliki jenis-jenis yang bervariasi, yaitu EG class, CG class, dan SG class. Adapun beberapa campuran bahan baku lain yang digunakan fiberglass, yaitu katalis, pigmen, dan mat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, kemudian membuat pola yang dilanjutkan dengan pencampuran bahan baku yang ingin dicampurkan, kemudian perekatan bahan baku yang telah dicampurkan, lalu dikeringkan serta dibersihkan, dan yang terakhir dilakukan tahap finishing. Maka dari itu, material fiberglass sangat cocok untuk dijadikan bahan pertimbangan pemilihan bahan dasar pembuatan perosotan kolam renang dengan mengandalkan berbagai keunggulan yang dimilikinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok C7. Terima kasih.